Selamat pagi, Anda menyaksikan program Insiders bersama saya, Diana Dwika. Indonesia sudah dinyatakan bebas polio sejak tahun 2014. Namun bukan berarti Indonesia tidak beresiko. Berdasarkan Polio Risk Assessment Badan Kesehatan Dunia atau WHO, tahun 2020, 23 provinsi di Indonesia masuk dalam kategori daerah dengan resiko tinggi transmisi polio. Lantas bagaimana pencegahannya? Seperti apa dan bagaimana program vaksinasi polio di Indonesia dilakukan? Kita akan membahasnya bersama Dr. Dominikus Husada, spesialis anak RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan juga Dr. Prima Yosefin, pelaksana tugas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI. Dr. Dominikus, Dr. Prima, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami. Baik, mungkin selama ini pandemi COVID-19 ini sudah berjalan di tahun ketiga. Masyarakat disibukkan begitu ya dengan COVID-19. Padahal sebenarnya masih ada penyakit-penyakit lain yang juga menjadi ancaman. Tidak hanya di berbagai negara lain, tapi juga di Indonesia, yaitu polio. Saya mau ke Dr. Domi terlebih dahulu, mungkin kita bisa kembali mengkaji sebenarnya penyakit polio ini seperti apa, Dr. Domi? Penyakit polio sebetulnya adalah satu dari 3 penyakit yang kita sebelum ini sudah pernah taklukkan. Iya. Sama atas jasa besar imunisasi. Polio ini sekarang di dunia tersisa hanya 2 negara yang sangat menguasai, ialah Afghanistan dan Pakistan. Iya. Di Indonesia dulu penyakit ini sangat banyak. Dan pernah pada suatu masa begitu menakutkan karena ada ribuan yang kena di seluruh dunia. Jadi penyakit polio ini tidak bisa dianggap remeh karena mungkin ya sekarang nggak pernah melihat lagi karena di Indonesia ini kita berhasil tanda kutip untuk sementara ini menaklukkan. Lalu beberapa orang tua kehilangan kepercayaan bahwa penyakit ini ada dan berbahaya. Padahal di dalam peninggalan-peninggalan lama, baik itu di teks tertulis ya buku-buku lama yang sudah ribuan tahun maupun di candi-candi misalnya, itu banyak gambar-gambar penderita polio. Ya kira-kira seperti itu. Tapi tadi seperti yang Dr. Domi sampaikan bahwa penyakit polio ini tidak bisa dianggap enteng begitu karena ternyata dikategorikan sebagai penyakit berbahaya. Seberapa berbahaya sebenarnya Dr. Domi penyakit polio ini? Cukup banyak yang tidak bisa menggunakan otot nafasnya. Nah, banyak orang salah mengira bahwa polio kayaknya yang kakinya kecil sebelah. Ya, itu polio tingkat sedang, ringan lah. Tapi yang berat itu yang lumpuh bukan otot dari kakinya. Yang lumpuh itu adalah otot nafasnya. Dan mereka tidak bisa nafas. Padahal otot yang mati karena polio itu tidak bisa kembali. Yang sudah rusak, dia rusak. Sehingga diperlukan rehabilitasi medik, fisioterapi, terus-menerus. Nah mereka yang otot nafasnya lumpuh, terpaksa menggunakan alat bantu nafas. Seumur hidupnya. Jadi polio ini bukan barang yang sederhana sebetulnya ya. Untuk yang pernah mengalami sendiri betapa jahat, betapa dia makan korban cukup banyak, karena yang meninggal pun cukup banyak. Begitu. Oh bahkan bisa menyebabkan sampai meninggal dunia begitu ya? Mungkin, banyak, iya benar. Ya, mungkin pada selama zaman ini itu tahun 30-40 terutama di negara maju, itu sangat banyak. Dan polio lah yang melahirkan ICU untuk anak. Polio juga yang melahirkan ventilator untuk anak. Hanya gara-gara wabah polio ini kemudian orang membuat. Demikian. Iya. Baik, Dr. Prima, kalau tadi ini data dari WHO ya, tahun 2020, 23 provinsi di Indonesia masuk dalam kategori daerah dengan resiko tinggi transmisi polio. Lantas sebenarnya bagaimana cases polio di Indonesia saat ini? Iya, Mbak Diana, sampai saat ini memang data dari hasil surveillance penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi termasuk di dalamnya penyakit polio yang ada di Kementerian Kesehatan untuk tahun 2020-2021 ini kita belum menemukan ada kasus polio konfirmasi laboratorium di Indonesia. Ya. Jadi kasus terakhir yang kita punyai itu tahun 2019 Februari. Itu pemerintah melaporkan, kami juga melaporkan ke WHO bahwa sudah terjadi KLB di Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua. Kasus polio ini waktu itu disebabkan adanya mutasi virus polio yang berasal dari vaksin di lingkungan pada daerah yang memang cakupan imunisasi polionya itu sangat rendah dalam jangka waktu yang lama. Nah, KLB ini memang waktu itu sudah berhasil ya kita atasi karena respon penanggulangan yang cukup cepat sehingga tidak sampai meluas ke wilayah yang lain.
Jadi saat ini 2 tahun terakhir ini, walaupun kita didera pandemi, kita tidak menemukan adanya kasus polio di Indonesia. Tapi seberapa cepat sebenarnya penyebaran untuk penyakit polio ini, Dokter Prima? Oh, penyakit polio ini sangat cepat penyebarannya kalau kita tidak langsung mengintervensinya dengan cukup adekuat. Ini kita kan punya pengalaman beberapa tahun yang lalu ya, Dr. Domi, ya, waktu KLB di Sukabumi awalnya, kemudian dengan cepat meluas ke daerah-daerah lain, bahkan sampai di luar Pulau Jawa. Waktu itu kita sampai terpaksa PIN ya, secara nasional, Pekan Imunisasi Nasional yang kita lakukan 3 putaran waktu itu. Jadi cepat sekali penyebarannya. Ya, Dokter Domi, kalau tadi Dokter Prima menyampaikan bahwa penyebarannya cukup cepat begitu. Sebenarnya bahwa polio ini disebabkan oleh virus gitu, dan bagaimana sebenarnya proses penyebarannya dari satu pasien ke pasien lain? Bagaimana mereka bisa tertular, Dokter Domi? Minum kemudian kotoran. Jadi kalau kayak di Sukabumi, pakai sumber air yang sama. Satu desa pakai sumber air yang sama. Kemudian satu kena polio. Ya habislah seluruh desa. Karena tentu menggunakan sumber air yang sama itu. Nah itu caranya dia. Jadi memang cepat ya. Semua yang melalui makan, minum, dan kotoran, jalurnya pasti cepat. Karena kan banyak orang terpengaruh. Itu berbeda dengan COVID ya. COVID kan banyak menggunakan nafas, kemudian ludah. Tapi di polio ini memang dari mulut dan dari anus. Jadi cara dua itu yang sering. Iya, baik. Dokter Prima, apakah ada masyarakat-masyarakat yang begitu rentan terhadap penyakit polio ini? Apakah hanya kepada anak-anak juga atau manula bahkan? Ya, jadi masyarakat yang rentan tetap aja ada ya, sepanjang kita masih belum bisa memberikan vaksinasi polionya itu cukup merata di semua daerah, dan tentu ada nilai yang harus dicapai ya. Jadi harus tinggi dan merata capaiannya. Nah, sepanjang itu belum kita dapatkan, nah ini ya tentu akan bisa membuat masyarakat atau kelompok-kelompok rentan tetap ada di negara kita. Nah, apakah ini juga menyerang oleh orang-orang di luar dari anak? Ini umumnya kalau untuk orang dewasa dia itu istilahnya apa ya, Dokter Domi, membawa ya, carrier. Tapi ada juga beberapa yang memang termanifestasi, umumnya itu di anak-anak sih untuk polionya. Mungkin Dokter Domi bisa menambahkan untuk yang hal ini. Ya, silakan Dokter Domi. Kelompok rentan ada. Ya, jadi orang dewasa bisa berperan sebagai pembawa virus. Dia sendiri tidak ada keluhan. Karena mungkin daya tahannya lebih baik ya, atau sudah cukup lama ini terjadi, tapi dia membawa, jadi dia bisa sewaktu-waktu menyebarkan. Dan inilah bahayanya, karena umumnya kan tidak menyadari. Dan kalau itu misalnya keluarga terdekatnya, anaknya sendiri atau keluarga yang lain yang masih usia anak, dengan mudah lah, karena setiap hari bertemu. Memang yang terbanyak memang di anak, tapi di luar anak itu cukup banyak juga yang mengalami, walaupun tidak seberat kalau anak. Begitu. Baik, lantas yang perlu sekali untuk kita kaji selanjutnya adalah bagaimana upaya pencegahannya dan juga gejala-gejala yang dialami. Kita akan membahasnya di segmen selanjutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana, Insiders akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama Insiders, dan kita lanjutkan perbincangan mengenai eradikasi penyakit polio di Indonesia. Masih bersama Dr. Dominikus Husada, spesialis anak RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan juga Dr. Prima Yosefin, pelaksana tugas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baik, Dr. Domi dan Dr. Prima, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Dr. Domi. Kalau tadi ternyata polio ini menjadi salah satu penyakit yang cukup berbahaya. Lantas seperti apa gejala yang bisa dipahami oleh masyarakat, dan apakah mereka yang sudah terinfeksi oleh polio ini bisa disembuhkan, dokter? Ya, ada beberapa jenis gejala atau keluhan atau tanda yang bisa kita lihat. Ada yang bentuknya ringan, hanya seperti orang flu biasa, ya, agak batuk, pilek, panas tidak tinggi. Ada yang sampai berat, mengalami gejala di otaknya karena otaknya yang kena. Kalau yang kena sistem saraf belakangnya, di tulang belakang, dia bisa mengalami kelumpuhan.
Kelumpuhan bisa terjadi di semua otot di seluruh tubuh, tergantung lokasi yang terkena. Nah, itu yang relatif lebih berat. Lebih berat lagi, dia bisa nggak sadar, karena seperti infeksi otak. Nah, itu juga terjadi. Yang paling banyak, seperti semua penyakit lain, adalah yang ringan. Sehingga biasanya yang sakit nggak menyadari kalau dia itu kena polio. Dan semua yang sakit itu berpotensi menyebarkan virus kemana-mana. Sedangkan yang berat, karena berat ya, apalagi yang lumpuh ototnya, biasanya sadar bahwa, wah ini ada sesuatu ini. Jadi segera mencari pertolongan. Kalau yang tidak sadar, biasanya banyak yang meninggal, umumnya langsung ke rumah sakit. Jadi itu yang paling sering kita lihat, 3 itu. Tapi lantas apakah mereka yang sudah terinfeksi ini masih bisa disembuhkan dengan terapi atau pengobatan seperti itu, dokter? Sayangnya hingga hari ini tidak ada pengobatan spesifik untuk polio. Miriplah dengan dampak, mirip dengan demam berdarah, tidak ada pengobatan yang khusus yang ditujukan untuk mematikan virus polio. Begitu banyak kemajuan kedokteran, tapi untuk hal-hal seperti ini kita masih ketinggalan. Iya. Memang. Baik, jadi untuk selanjutnya yang sangat penting adalah seperti apa upaya pencegahan begitu yang bisa dilakukan. Dokter Prima, apakah vaksinasi dirasa cukup ampuh untuk bisa menghindarkan Indonesia dari polio? Ya, tadi disampaikan oleh Dr. Domi bahwa pengobatannya nggak ada yang spesifik. Satu-satunya yang kita harus lakukan untuk polio itu adalah pencegahannya lewat imunisasi. Dan imunisasi terbukti cukup ampuh untuk mencegah ya penyebaran dan juga terkenanya seseorang terhadap penyakit polio ini. Lantas apakah kalau untuk vaksin polio ini juga mengikuti strain-strain terbaru juga nggak, dokter? Kalau polio itu kan dia punya 3 jenis ya, jadi ada P1, P2, P3, dan itu memang sudah kita mengikuti dengan eradikasinya di dunia gitu ya. Jadi saat ini kita memberikannya dalam layanan imunisasi kita, kombinasi antara vaksin polio yang oral, yang tetes, mengandung 2 jenis strain virus polio, kemudian nanti dikombinasi dengan pemberian imunisasi polio suntikan atau IPV yang mengandung lengkap ketiganya dari jenis imunisasi virus dari polio ini. Jadi kita memberikan semuanya lengkap dengan jenis strain virus. Ya, tapi kalau selama ini di tengah kondisi kasus COVID-19 begitu ya, masyarakat nampaknya begitu disibukkan dengan vaksinasi COVID-19 dan mungkin agak sedikit menutup mata begitu ya untuk vaksinasi-vaksinasi yang lain termasuk mungkin polio ini. Apakah memang saat ini untuk tingkat vaksinasi polio di Indonesia menurun atau capaiannya juga masih bagus, Dokter Prima? Iya. Jadi benar sekali Mbak Diana. Saat ini kita memang fokus ya semua masyarakat, petugas juga untuk bagaimana mengejar dari vaksinasi COVID-19. Dan memang itu terdampak. Selain karena itu juga beberapa tahun di awal-awal kan kita menyuarakan untuk tidak usah keluar rumah. Jadi ada pembatasan, kemudian posyandu juga tutup. Nah ini baru mulai menggeliat lagi, sekarang mulai buka, mulai masyarakat terbiasa dengan bisa melakukan kegiatan dengan mengedepankan protokol kesehatan. Nah ini cukup memberi dampak untuk cakupan kita 2 tahun terakhir ini memang menurun, termasuk imunisasi polio kita. Jadi rata-rata kan kalau untuk oral itu yang tetes kita memberikannya 4 dosis ya, umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu turun ya, dan penurunannya itu kurang lebih ya sebesar 11%. Nah ini tentu menunjukkan bahwa kita harus melakukan aksi untuk bisa menutup ya gap imunisasi yang sudah terjadi dalam 2 tahun ini di tahun 2022 ini. Iya, mungkin karena selama ini masyarakat juga berpikir mau ke rumah sakit saja takut begitu ya untuk melakukan imunisasi begitu ya. Jadi akhirnya mereka berdiam diri di rumah dan juga akhirnya absen untuk melakukan imunisasi lengkap. Baik, Dokter Domi, lantas sebenarnya siapa saja sih dan atau usia berapa sih yang sudah perlu untuk melakukan vaksinasi polio? Ya, di Indonesia sebetulnya polio ini diikutkan vaksinasi yang lain juga. Ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu secara khusus kalau ikut jadwal pemerintah, ikutkan saja dengan jadwal yang rutin dilakukan di posyandu atau rumah sakit atau dokter swasta bersama dengan vaksin seperti DPT dan lain-lain itu polio sudah dijadwalkan di situ. Dia boleh diberikan setelah lahir,
kemudian umur 2, 3, dan 4 bulan, setelah itu diulangi umur 18 bulan, dan nanti mungkin ada ulangan-ulangan selanjutnya. Jadi sedini mungkin kita harus memberikan vaksinasi ini. Ya, jadi artinya memang tidak seperti vaksin influenza begitu ya. Kalau vaksin influenza mungkin untuk 6 bulan ke atas, vaksin COVID sejauh ini untuk 6 tahun ke atas. Tapi ternyata kalau polio sedini mungkin sudah harus diberikan begitu ya dokter ya? Ya betul. Jadi setelah lahir pun bisa vaksin ini. Lantas bagaimana untuk masyarakat di usia dewasa atau bahkan manula yang juga imunitasnya sudah menurun nih dokter? Di negara-negara tertentu yang beresiko ya, seperti misalnya ya Suriah. Iya. Suriah dulu adalah negara dengan standar seperti Eropa. Imunisasinya sangat bagus, penyakit tidak ada yang penyakit menular ini. Begitu dia perang, dalam waktu setahun, semua penyakit itu muncul kembali. Dan negara tetangganya dalam bahaya, karena penyakitnya kan dengan mudah menular. Maka karena situasi perang Suriah, negara tetangganya segera memberi imunisasi ekstra terhadap kelompok-kelompok umur yang dianggap beresiko. Itu berarti para anak ini. Ya, tidak harus bayi ya, anak-anak. Dan orang-orang yang di usia lain yang memiliki resiko ini. Jadi memang kita tidak menyebarkan vaksin ini ke semua umur secara rutin. Yeah. Karena tingkat resikonya berbeda. Tapi mereka yang sangat menanggung beban karena mudah sekali terkena. Nah itu yang diprioritaskan. Untuk saya, kunci utama adalah menekan yang di bawah 15 tahun terutama. Itu harus baik benaran. Supaya kita tidak memiliki tempat di mana virus bisa berkembang. Sedangkan kelompok lebih tua yang memang selama ini tidak tersentuh di desa-desa tertentu, mereka juga bisa mendapatkan. Ya. Karena bagaimanapun semua lubang yang memungkinkan lolosnya virus harus bisa kita tutup. Baik, ya menarik sekali karena memang ternyata ini vaksin polio sebenarnya juga diperbolehkan untuk berbagai usia begitu ya, tapi yang menjadi prioritas adalah 15 tahun ke bawah begitu ya dokter ya. Baik, kita akan mengulas lebih lanjut seperti apa upaya pemerintah untuk bisa mengimplementasikan kembali vaksinasi polio di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Insiders, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Insiders dan kita akan lanjutkan perbincangan mengenai eradikasi penyakit polio di Indonesia. Masih bersama dua narasumber kita, Dr. Dominikus Husada, spesialis anak RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan juga Dr. Prima Yosefin, pelaksana tugas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dr. Prima melanjutkan perbincangan kita yang tadi bahwa saat ini pemberian vaksinasi polio begitu ya di tengah pandemi sempat menurun. Lantas apa upaya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah untuk kembali memastikan peningkatan cakupan imunisasi IPV ini, dokter? Ya, kita berupaya untuk pertama kali kita mapping ya daerah mana yang memang sangat turun imunisasinya. Kemudian tentu kita akan membuat kegiatan tambahan untuk bisa menutup gap imunitas yang sudah terjadi ini. Salah satunya kita melakukan imunisasi kejar namanya, Mbak Diana. Jadi kita akan melakukan imunisasi kejar untuk menutup, jadi setelah data-data tadi, kita tentu akan tahu di masing-masing daerah ada berapa banyak nih anak-anak yang belum mendapat atau belum lengkap capaian imunisasi polionya. Nah, kita akan menutup gap tadi dengan memberikan imunisasi tambahan lewat imunisasi kejar pada anak-anak ini. Jadi kita melengkapi berapa kali lagi dia yang belum dapat imunisasinya. Untuk mereka yang sudah pernah mendapatkan imunisasi polio sebelumnya, apakah juga diperlukan seperti booster atau tambahan IPV satu suntikan seperti itu, dokter? Atau dirasa sudah cukup? Jadi sifatnya bukan booster ya, tapi kita melengkapi apa yang harusnya dia dapatkan. Tadi kami sampaikan di program itu untuk imunisasi tetes yang oral dia perlu 4 kali. Kemudian untuk imunisasi suntikan dia perlu 1 kali. Ini kita kejar. Namun untuk daerah-daerah yang memang sangat berisiko, kita kalau melakukan ada upaya catch up, itu percepatan, itu bisa kita memberikan tambahan
tanpa memandang status imunisasi di daerah itu. Nah, ini kegiatan tambahan lain yang kita lakukan untuk bisa mencegah terjadinya KLB di daerah-daerah yang memang sudah sangat berisiko atau yang risikonya tinggi atau yang sangat tinggi. Artinya meskipun kasus polio di Indonesia mungkin saat ini bisa terbilang nol begitu ya, dokter. Tapi vaksinasi ini memang terus diperlukan ya, dokter? Harus. Jadi karena kasus yang nol tadi tidak akan tetap jadi nol ya, kalau kita membiarkan daerah itu menjadi berisiko. Jadi kelompok-kelompok risiko tadi, kalau dia banyak, tentu nanti sangat rentan jika ada, tadi disampaikan oleh Dr. Domi ya, mungkin ada orang dewasa yang dia membawa gitu ke daerah yang memang betul-betul nol tadi untuk proteksinya, karena cakupan di sana sudah sangat rendah sekali, maka tentu akan sangat berisiko untuk terjadinya KLB di daerah itu. Iya, ini memang hal yang patut dicatat juga oleh masyarakat bahwa mungkin selama ini bukan hanya vaksinasi COVID yang diperlukan oleh masyarakat, vaksin polio ini juga perlu begitu untuk dilakukan dengan segera untuk bisa menjaga kesehatan supaya tidak terinfeksi polio. Lantas, Dr. Domi, mungkin selama ini masyarakat kan begitu khawatir begitu ya tentang efek samping kalau dari vaksinasi COVID. Kalau untuk vaksin polio sendiri, apakah ada juga efek sampingnya atau aman, Dr. Domi? Begini ya, saya ingin menambahkan sedikit yang tadi ditanyakan ke Dr. Prima. Dalam ilmu vaksin, begitu Anda hentikan vaksinasi, penyakit akan datang kembali. Untuk sebagian besar berlaku begitu. Sudah terbukti puluhan kali di seluruh dunia, begitu ada negara menghentikan, dalam waktu berapa tahun kemudian datang lagi. Dan generasi yang di bawah itu tidak pernah punya pengalaman, jadi pasti efeknya itu berat. Ya, satu. Kedua, semua vaksin yang diedarkan, kalau dia sudah mendapat izin edar, itu berarti dia aman. Aman, tapi dalam konteks bahwa di dunia tidak ada barang 100% yang hanya milik pencipta kita ya. Manusia nggak pernah bisa bikin yang sempurna. Selalu akan ada, mulai dari yang ringan lah ya, kalau dikasih vaksin terus meriang atau merasa mungkin nggak enak badan, itu yang ringan-ringan begitu selalu akan ada. Tidak mungkin itu dinolkan karena kita harus realistis, manusia tidak akan bisa membuat yang sempurna. Kalau kita lihat sejarahnya, vaksin polio tetes ini sudah mulai tahun 50, diberikan dalam jutaan dosis pada anak-anak di seluruh dunia yang jumlahnya mungkin ratusan juta. Dengan data keamanan yang kita sudah tahu pasti, ini dibandingkan vaksin COVID yang baru 2 tahun misalnya, itu dia sangat aman. Ya. Memang ada beberapa kejadian, tapi sangat sedikit. Misalnya 1 dari 2 juta pemberian, itu kan sedikit. Dan itu memang nggak bisa dinolkan, tidak mungkin. Tapi sejauh ini, kita tahu kondisi keamanan dari vaksin polio ini adalah salah satu yang paling diketahui dan paling aman. Kira-kira begitu. Ya, lantas bagaimana ini cara untuk menghindari kemungkinan terjangkit polio yang disebabkan oleh vaksin, Dr. Domi? Begini, itu terjadi hanya kalau daerah itu kondisinya itu sangat buruk, artinya cakupannya sangat rendah. Misalnya satu desa sama sekali tidak pernah divaksin sejak 20 tahun yang lalu. Nah, di tempat seperti itu yang bisa muncul kemudian virusnya mungkin mengalami mutasi dan sebagainya. Tapi kalau daerah itu cakupannya lumayan ya, nggak usah sangat baik, lumayan aja, itu biasanya nggak muncul. Jadi perubahan-perubahan atau mutasi virus itu memilih tempat di mana dia bisa bebas leluasa berekspresi, dan itu adalah daerah-daerah di mana kekebalan di lingkungannya, di masyarakat sekitar itu memang kurang bagus. Itu salah satu caranya ya. Mari kita atasi bersama-sama. Ini bukti bahwa imunisasi ini nggak bisa orang per orang. Ini harus pekerjaan bersama-sama. Ini seluruh masyarakat harus bahu-membahu, semua orang harus divaksin. Kira-kira seperti itu. Iya, baik. Memang ini pastinya juga diperlukan kesiapan bukan hanya dari pemerintah dan juga tenaga-tenaga kesehatan, bukan juga dengan hanya cukup keberadaan vaksinnya saja, tapi juga kesadaran dari masyarakat. Itu yang perlu kita bangun bersama. Baik, di akhir perbincangan ini mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Dr. Domi dan juga Dr. Prima, mungkin ajakan kepada masyarakat supaya bisa bersama-sama mensukseskan vaksinasi kejar ini. Mungkin ke Dr. Prima terlebih dahulu. Iya,
Terima kasih Mbak Diana. Saya berpesan kepada semua masyarakat gitu ya. Saat inilah waktu yang tepat kita untuk melengkapi imunisasi anak-anak kita. Jadi kalau waktu lalu, waktu pandemik baru mulai, mungkin jadwal vaksinasi anak-anak kita terlewat, maka segera datang ke tempat pelayanan kesehatan yang memberikan vaksinasi. Boleh itu di posyandu, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, di klinik, di praktek dokter mandiri. Silakan lengkapi vaksinasi, lengkapi imunisasi rutin anak-anak kita untuk menjaga kesehatan mereka. Karena anak-anak ini adalah investasi bangsa kita, pembangunan negara ini ke masa yang akan datang. Ya, baik, terima kasih banyak Dr. Prima dan Dr. Domi, silakan. Pertama, imunisasi seperti kunci rumah ya. Kapanpun Anda pergi dan ingat rumah belum dikunci, mestinya Anda balik dan menguncinya. Anak-anak kita ya sama kayak begitu. Kalau belum divaksin ini, nah mestinya kita ingat langsung melengkapi. Nomor dua, semua agama saya kira mengajarkan mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya kalau ada obatnya, ya. Kita sudah tahu tadi bahwa polio ada obatnya. Maka pencegahan menjadi lebih penting. Dan sarana pencegahan ini sudah terbukti sekian tahun. Bukan cuma itu, Indonesia berperan sangat besar dalam vaksinasi polio di seluruh dunia. Kita ikut andil yang luar biasa penting dalam vaksinasi polio. Saya kira ini satu berkah yang memang ada maksudnya diturunkan pada kita. Jadi mari bersama-sama untuk memvaksin, karena bukti-bukti yang ada selama ini cukup bagus dan mendukung untuk semua orang melakukan vaksinasi. Demikian. Ya, terima kasih banyak Dr. Domi, dan memang semoga dari perbincangan ini bisa membangun kesadaran masyarakat bahwa selain COVID-19 masih ada banyak sekali penyakit-penyakit yang menjadi ancaman untuk kita. Salah satunya adalah polio, seperti yang tadi disampaikan bahwa penyakit ini bisa menyebabkan cacat secara permanen dan belum ada obatnya. Jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah vaksinasi. Baik, Dr. Domi, Dr. Prima, terima kasih banyak sudah bergabung di Insider CNN Indonesia. Sampai bertemu di lain kesempatan, sehat selalu. Terima kasih. Dan demikian perbincangan bersama Dr. Dominikus Husada, spesialis anak RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan Dr. Prima Yosefin, pelaksana tugas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Usai sudah jumpa kita di program Insider kali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada tanggal 16 hingga 22 April 2022, Indonesia bersama dengan negara-negara lain di seluruh dunia memperingati Pekan Imunisasi Dunia, yang pada tahun ini mengusung tema Sehatkan Keluarga, Lewati Pandemi dengan imunisasi lengkap, yang diadaptasi dari tema global, yaitu Long Life for All in Pursuit of a Long Life Well Lived. Selama lebih dari 2 abad, imunisasi telah memberikan anak-anak kesempatan untuk tumbuh sehat dan bahagia, dengan mengurangi ancaman penyakit-penyakit seperti polio, cacar air, difteri, tetanus, pertusis, influenza, dan campak. Pandemi COVID-19 telah memberikan beban tambahan pada sistem kesehatan global, termasuk di Indonesia. Namun, dari pandemi ini juga, Indonesia belajar banyak hal. Salah satunya adalah pengelolaan vaksinasi COVID-19 dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. Pengalaman baik tersebut dapat direplikasi pada program imunisasi rutin ini. Untuk itu, dengan momentum Pekan Imunisasi Dunia ini, diharapkan dapat meningkatkan semangat tenaga kesehatan, masyarakat, dan jajaran pemerintah daerah maupun mitra pembangunan untuk menjalankan program imunisasi demi tercapainya tujuan keluarga Indonesia yang sehat dan berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.